Dan kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersukacita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai raja mereka. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu Palmarum ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, judul khotbah di Minggu Palmarum ini adalah "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Saudara-saudari, hari demi hari telah kita lewati dengan sangat berat. Ini minggu yang ketiga kita berdiam diri di rumah, tidak boleh keluar melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Berat bukan karena pekerjaan kita berat atau perjalanan kita jauh, tetapi karena kita tidak bebas bergerak dan berkarya. Emosi kita menjadi tidak stabil, dan semua program hidup kita menjadi berantakan. Belum lagi dampak ekonomi ini sangat terasa. Pendapatan pas-pasan, bahkan ada di antara saudara kita yang berkurang, bahkan kehilangan pekerjaan. Tetapi syukur pada Allah, karena kita masih hidup, masih sehat, dan bertahan di tengah-tengah ancaman krisis ekonomi dan bahaya kematian. Marilah jadikan tekanan hidup karena corona ini menjadi momentum untuk merefleksikan penderitaan dan kematian Yesus bagi kita. Untuk itu, kita harus selalu datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Dialah pemilik hidup kita. Dialah penguasa dunia yang kita tinggali ini. Ketika kita datang kepadanya, kita akan dipulihkan, dimampukan, dan dipuaskan oleh-Nya. Maka setiap orang yang datang kepada Tuhan
dengan hati yang rindu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ucapan bahagia penuh berkat ini adalah seruan sorak-sorai dari orang banyak kepada Yesus yang menaiki seekor keledai muda, tiba di kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Orang banyak itu menyambut Yesus dengan meriah. Mereka berseru-seru, "Hosana, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Dialah yang kita sambut di Minggu Palmarum ini. Hati kita, pikiran kita, akal budi kita menyambut Yesus yang datang sebagai Raja dunia, Raja dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari, melalui khotbah di Minggu Palma ini, marilah kita berpedoman dan bertindak memegang teguh 3 pesan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, seruan Hosana menghidupkan kembali pengharapan kita. Secara harafiah kata Hosana berarti selamatkanlah aku atau tolonglah aku. Seruan Hosana ini menandakan bahwa seseorang sedang menyambut rajanya sendiri yang datang memenuhi kehidupannya. Ini juga menjadi seruan kita bersama yang sedang mengalami kesesakan dan ketakutan. Kita berseru-seru, "Hosana, Hosana." Itu artinya bangkitkan kembali semangat untuk bertahan, semangat untuk berjuang, semangat untuk menang. Karena apa? Karena Yesus sudah datang menghampiri hidup kita. Saudara-saudara, yang kedua, Yesus menaiki seekor keledai muda, mengajarkan kita kekuatan dari kerendahan hati. Yesus sebagai anak Allah tidak menggunakan pendekatan kuasa, tidak melakukan politisasi, tidak melakukan propaganda, tidak mencari seekor kuda biar tampak sebagai raja yang gagah perkasa, tetapi raja yang mengendarai seekor keledai. Menaiki seekor keledai muda ingin meneladankan bahwa kuasa yang ada bukan dipakai untuk merusak, bukan dipakai untuk gagah-gagahan, bukan dipakai untuk mengancam dan mengalahkan, bukan dipakai juga untuk berperang, tetapi kuasa yang dimiliki oleh setiap orang percaya dipakai untuk mendamaikan dan memulihkan hidup dan dunia ini. Kekuatan orang Kristen adalah merawat hidupnya tetap rendah hati. Banyak sekali orang Kristen tidak lulus soal ini. Hanya karena harta, pangkat, jabatan, pekerjaan, gelar, investasi yang dipunyai sudah membuatnya lupa diri, bahkan lupa Tuhan. Padahal lihatlah, kesulitan yang kita alami sekarang akibat corona ini telah merontokkan semua yang kita banggakan selama ini. Tetapi setiap orang percaya yang beroleh berkat berlimpah-limpah dan tidak membuatnya lupa diri, apalagi lupa Tuhan, akan selalu menyadari dirinya dengan terus berkata dan bertanya, "Siapakah aku ini, Tuhan?" Orang percaya tidak akan jatuh pada budaya pamer, budaya sok berkuasa, sok hebat, sok pintar, sok baik, sok dermawan, dan lain sebagainya. Orang percaya hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan ketika kita mampu melakukan yang baik, kita sedang meniru tindakan-tindakan Yesus. Saudara-saudari, yang ketiga,
ikutlah dalam barisan sukacita Allah. Kebalikan dari perasaan bangga yang dirasakan orang banyak, ternyata orang-orang Farisi justru merasa hati mereka semakin panas. Itu tertuang di ayat 19. Mereka juga ada di situ pada saat Yesus disambut orang banyak. Namun mereka datang dengan niat yang berbeda. Kehadiran mereka bagaikan singa yang mengincar dan siap menerkam domba yang sedang lengah. Sukanya hanya mengintai dan mencari kesalahan dan kelengahan orang lain. Saudara-saudara, hindarkan hidup kita yang pendek dan terbatas ini menjadi seorang pecundang, perusak dan pencemooh seperti orang-orang Farisi itu. Libatkanlah dirimu dalam kegiatan yang membangun dan berguna bagi sesama sesuai kapasitas kita masing-masing. Tetapi perlu kita ketahui, semua yang terpikirkan dan yang kita lakukan bersumber dari hati dan pikiran yang disinari oleh kebaikan Tuhan Yesus. Tanpa itu, kita akan menghabiskan waktu kita di dunia ini sebagai sampah dan kotoran yang pada waktunya akan dibuang dan diinjak-injak orang. Saudara-saudari, akhirnya diberkatilah Bapak Ibu yang memakai waktu yang mengancam ini menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya tahu dan mengerti bahwa kita semua terancam dan membutuhkan pertolongan. Tetapi berbahagialah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang walaupun diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita terancam, masih sempat menolong, memikirkan dan berbagi bagi sesama kita yang lebih terancam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, di Minggu Palma ini, kami membuka hati dan pikiran kami bagi Yesus yang datang dalam kerendah hatian, dalam ketulusan, membawa damai, sukacita, dan rahmat bagi dunia ini. Demikianlah kiranya kami, anak-anak-Mu, umat-Mu yang Engkau kasihi dan yang Engkau tebus segala dosa-dosanya, selalu meneladani kerendah hatian yang diteladankan oleh-Mu, sehingga hidup kami berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Yakinkanlah kami bahwa hidup kami berada di tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan berseru. Amin. Saudara-saudari, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.